Kenalkan, nama saya David Deman, NIM 2019 310087, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, mata kuliah Riset Operasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori antrian. Yang pertama itu definisi teori antrian. Teori antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlangga pada tahun 1909. Aktivitas antrian dapat terjadi karena adanya kebutuhan akan layanan di luar kapasitas yang disediakan oleh layanan atau fasilitas layanan, sehingga dapat memungkinkan pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Selanjutnya masih di definisi teori antrian, yaitu definisi dari teori antrian yaitu teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting list yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Formasi waiting list ini ada apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Ya, itu karakteristik dalam sistem antrian. Kedatangan. Ukuran kedatangan pelanggan bisa berasal dari populasi yang terbatas atau dari populasi yang tidak terbatas. Pada populasi terbatas, jumlah kedatangan pelanggan yang masuk dalam sistem dapat diketahui karena menyesuaikan kapasitas pelayanan yang ada. Sedangkan pada populasi tidak terbatas, jumlah kedatangan pelanggan yang tidak masuk dalam sistem tidak dapat diketahui secara pasti. Pola kedatangan merupakan salah satu karakteristik sumber input yang mendatangkan banyaknya pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kedatangan menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem antrian pada suatu periode waktu tertentu atau dapat juga bersifat random. Itu karakteristik pelayanan. Di desain pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran atau channel dan jumlah tahap atau phase pelayanan tertentu. Saluran adalah jumlah pelayanan yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan tahap phase adalah jumlah terminal pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan lengkap atau selesai. Itu masih di karakteristik pelayanan, yaitu pola pelayanan. Pola pelayanan memiliki keadaan yang sama seperti dengan pola kedatangan, yaitu dapat dalam keadaan konstan maupun random. Pada waktu pelayanan konstan, maka waktu pelayanan yang diberikan yaitu sama. Sedangkan jika waktu pelayanan random, maka waktu pelayanan yang diberikan acak atau tidak sama. Selanjutnya, faktor penting dalam melakukan analisis terhadap sistem antrian yaitu faktor penting dalam melakukan analisis terhadap sistem antrian itu distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Waktu antar kedatangan adalah waktu kedatangan atau pelanggan suatu dengan pelanggan berikutnya. Waktu pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan pelanggan saat mendapatkan pelayanan. Waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan perlu ditentukan jenis distribusi, probabilitasnya, dan dari sebaran datanya untuk menentukan model sistem antrian. Populasi pelanggan atau dapat disebut juga populasi sumber adalah
total jumlah pelanggan yang menentukan pelayanan dari waktu ke waktu. Populasi pelanggan dapat diasumsi tak terhingga, tak terbatas, atau hingga atau terbatas. Disiplin antrian itu first come first served atau first in first out itu. Terus lines come first served atau let's it first out. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem mengantri sebagai berikut. Bentuk kedatangan para pelanggan dalam mewujudkan sistem antri. Kamu perlu memperhatikan bentuk kedatangan pelanggan, dan dalam hal ini bentuk kedatangan pelanggan berupa durasi waktu kedatangan pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Dengan memperhatikan durasi waktu tersebut, suatu pelayanan akan dapat berjalan dengan maksimal dan pelanggan pun menjadi senang. Bentuk fasilitas suatu pelanggan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sistem antrian yang ideal adalah memperhatikan bentuk fasilitas suatu pelayanan. Bentuk fasilitas pelayanan ini mencakup pelayanan diberikan dan kenyamanan pelanggan ketika sedang mengantri. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dapat menentukan banyaknya pelanggan. Sederhananya, semakin bagus suatu fasilitas pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak pelanggan yang akan datang. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam sistem mengantri itu pertama, banyaknya tempat pelayanan dan jumlah pelayanan. Semakin banyak tempat pelayanan yang ada di sebuah perusahaan dan jumlah pelayanan memadai, maka setiap orang yang dilayani akan semakin cepat sehingga setiap orang yang mengantri tidak menunggu lama. Yang kedua, disiplin antrian. Hal terakhir yang harus diperhatikan jika ingin mewujudkan sistem mengantri yang baik adalah menerapkan disiplin antri yang baik dan optimal. Dengan menerapkan disiplin mengantri, maka suatu perusahaan dapat memberi pelayanan terbaik karena bisa menentukan pelayanan mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat mengantri. Mengantri juga ada manfaatnya. Manfaatnya ya supaya kita melatih diri untuk bersabar, melatih diri disiplin, menghormati hak orang lain, melatih diri untuk mengatur waktu. Sekian dari hasil video saya. Semoga teman-teman bisa menyimak hasil dari video saya, bisa juga like, komen di mana kurangnya, bisa juga teman-teman menambah masukan kurangnya di mana. Baik, sekian dari video saya ucapkan banyak terima kasih.